Di Bea Cukai juga sistem IT-nya kita perbaiki sekarang. Kita udah beli scanner-scanner baru ditaruh di Jakarta di Pelabuhan Tanjung Perak ya Surabaya. Surabaya, Di Semarang kan di Semarang, Belawan. Belawan juga udah kita ganti. Tapi biasanya di sana kan scanning di sana aja udah. Saya mau tarik begitu di scanning dapat gambarnya, dapat langsung ke pusat. Jadi pusat bisa melihat langsung barangnya apa. Dan ada langkah lagi biasanya sih kalau udah dideteksi di lapangan, ditanya harganya berapa, apa pas nggak harganya segala macam, biasanya di lokasinya di sana di tempatnya di Tanjung Perak atau di Semarang atau di Belawan. Sekarang kita akan tarik ke Jakarta di mana yang memutuskan hanya Jakarta sehingga daerah nggak bisa main-main lagi. Itu sistemnya sedang kita kembangkan. Mungkin Maret tahun depan sudah berjalan dengan penuh. Jadi kita keluarkan cukup banyak sumber daya untuk memastikan itu berjalan. Karena kalau ke Bea Cukai kan sudah clear. Saya bilang ke mereka, kalau Anda nggak bisa perbaikin dalam waktu setahun dari kemarin, ada kemungkinan besar Bea Cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya. Kalau tak, jadi mungkin dia dirumahin aja sampai pensiun, nggak dibayar. Nggak tahu dibayar apa nggak? Mau nggak kita bayar lah. Rugi gua kalau bayar loh. Tapi dengan semangat seperti itu, saya pikir orang kita cukup pintar kalau digebuk sedikit, gebuk banyak juga, apalagi kalau digebuk banyak. Jadi dengan ke depan harusnya penyelundupan permainan HS score akan berkurang secara signifikan. Kalau nol sih nggak mungkin kan kelihatannya ya. Ini kan kita nggak hidup di dunia yang ideal. Akan berkurang secara signifikan. Untuk yang tadi juga yang yang PAME, itu sekarang udah kita panggil tuh pengusaha FAME di seluruh Jakarta, di Indonesia ke Jakarta. Kita bilang ke mereka aturan kita begini, begini, begini. Kita nggak akan deviate dari aturan itu. Anda siap-siap aja. Kalau Anda mau berbisnis terus, ikut aturan kami. Kalau enggak, saya hajar dia. Jadi setiap ada pelanggaran-pelanggaran itu, kami dapat namanya, termasuk yang sibuk-sibuk, yang ribut-ribut di Medsos. medsos tentang Bapres. Kami dapat namanya, kami investigasi pajaknya seperti apa. Ternyata banyak dari mereka nggak bayar pajak. Saya datangin orangnya ke sana untuk suruh bayar pajak. Jadi ini harus fair. Kalau mereka nyerang ya harus bersih. Kalau mereka nyerang-nyerang aja untuk menghindari menutupi kejahatannya, saya hajar dari pajak. Itu ternyata boleh saya main di pajak. Emang nggak bayar pajak. SPT-nya 0,000 selama 5 tahun berturut-turut berarti nggak bayar pajak. Ada yang selalu nihil padahal punya gudang banyak sekali. Jadi jangan main-main lagi dengan pemerintah. Kita serius. Dan ancaman saya ke Bea Cukai juga serius. Kalau mereka main-main, kita hantam. Sama juga ke pajak juga. Sebentar lagi akan ada perbaikan yang amat signifikan. Prinsip pengawasan barang ekspor tadi tanya itu ya. Pada dasarnya itu dah sama. Kita akan pakai sistem yang terintegrasi, pakai IT. Kita kembangkan juga sistem AI. Ini walaupun saya lihat masih awal, tapi kelihatannya orang-orang kita masih bisa belajar. Kalau dampak ke tadi, gimana kalau nggak berhasil? Ya nggak dapat duit. Kalau berhasil ya positif. Jadi gamenya, expected gamenya positif nih sekarang. Jadi karena sebelumnya belum ada. Yang jelas saya bisa mungkin recover yang tadi kehilangan sebesar 25 triliun yang saya kasih ke industri batu bara. Rupanya industri batu bara cukup canggih sehingga mereka bisa melobi pemerintah pada waktu itu kalau undang-undang dan DPR sehingga hal ini bisa lolos. Mungkin waktu itu pemerintah kurang bisa berhitung ya. Jadi kita dirugikan sebesar itu dan aneh. Jadi ke depan akan seperti itu. Yang utama apa? Untuk roadmap hilirisasi kan itu di luar wewenang Kementerian Keuangan, tapi kami akan bicara ke Kementerian SDM. Ya. Ini bosnya Pak Ketua nih.
untuk meminta membuat hilirisasi seperti apa ke depan, dan kami siap mendukung 100% langkah-langkah yang akan dibuat oleh beliau. Ada satgas. Ada satgas. Sudah ada satgas hilirisasi, tinggal kita dorong aja. Ada anggota dari kita. Pak Menteri SDM sebagai Saya Pak. ada satgas hilirisasi dan Menteri SDM sebagai ketua, saya sebagai anggota. Yang jelas kita akan jalankan supaya ke depan akan berjalan dengan betul. Untuk post clearance, dan pre-pros and clearance, apakah sudah zero fraud? Mungkin zero fraud tidak mungkin akan diciptakan, nggak akan mungkin akan terjadi. Tapi kita tingkatkan semaksimal mungkin sehingga orang-orang kita tidak bermain-main lagi. Karena saya kasih tahu mereka, kalau mereka main-main risikonya clear sekali. Untuk HS number biasanya kalau